Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Vina Marsyala Griadi, NIM 1815015130. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar. Untuk metode yang kelompok kami gunakan yaitu metode forward chaining. Nah, untuk judul yang kami gunakan adalah diagnosa penyakit pada balita dengan metode forward chaining. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Jadi, untuk topik bahasanya, di sini saya akan menjelaskan dua hal tentang topik bahasan. Yang pertama adalah pustaka, yang kedua adalah metode. Dalam pustaka, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem sejenis yang pernah dikembangkan. Nah, sebelumnya beberapa peneliti pernah dilakukan terkait sistem pakar dengan penerapan metode forward chaining. Pernah juga dilakukan oleh A. Nurkolis, A. Riantomo, M. Tafrikan pada tahun 2017 dengan judul Sistem Pakar Penyakit Lambung menggunakan metode forward chaining. Nyatanya, metode forward chaining ini mampu dan cukup efisien untuk diterapkan pada sistem pakar dengan objek penyakit bagian lambung dengan keakuratan diagnosa sebesar 75%. Hal itu didasarkan pada studi kelayakan yang telah dilakukan pada Dr. Amelia Mayangsari. Jadi, karena adanya sistem sejenis yang pernah dilakukan, kelompok kami lebih meyakini bahwa untuk menggunakan metode forward chaining ini untuk mendiagnosa penyakit pada balita. Berikutnya adalah kajian pustaka tentang sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang meniru kemampuan beberapa pakar di bidang tertentu dalam memecahkan masalah, seperti para pakar tersebut memecahkan masalah dalam bidangnya. Proses peniruan tersebut melibatkan 4 hal, yaitu akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, inferentasi pengetahuan, pemindahan pengetahuan ke pengguna. Selanjutnya itu kajian pustaka metode forward chaining. Metode forward chaining adalah salah satu metode yang terdapat dalam sistem pakar, di mana metode ini memiliki arti sebagai suatu metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan, menurut Russell P. pada tahun 2003. Metode ini memiliki tujuan yang mana dapat menganalisa suatu masalah yang ada dan nantinya memberikan solusi untuk masalah tersebut, di mana jawaban yang diberikan merupakan hasil dari menganalisa atau pengetahuan seorang pakar dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu metode. Pada bagian metode, yang pertama adalah data. Untuk data di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data-data tersebut dari buku dan jurnal yang terhubung dengan perencanaan sistem serta data-data macam gejala penyakit pada balita. Dalam penelitian ini, tahap pengumpulan dan yang dilakukan yaitu proses yang pertama ada wawancara, yang kedua ada studi pustaka. Pada poin data yang kedua itu analisa data, di mana data dan informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk mendukung penelitian. Data tersebut biasa diperoleh melalui wawancara langsung dengan dokter tentang gejala-gejala penyakit pada balita. Selanjutnya pada bagian metode. Di sini dapat dilihat bagian metode yang telah dirancang. Nah, dapat kami jelaskan bahwa forward chaining adalah metode penalaran maju yang digunakan pada sistem pakar. Dalam penalaran maju, aturan-aturan diuji satu demi satu dalam urutan tertentu. Saat setiap aturan diuji, sistem pakar akan mengevaluasi apakah kondisi benar atau salah. Jika kondisi benar, maka aturan itu pun disimpan, kemudian aturan berikutnya diuji. Proses ini akan berulang sampai seluruh basis aturan teruji. Runut maju atau data driven merupakan strategi pencarian yang memulai proses pencarian dari sekumpulan data atau fakta. Dari data-data tersebut dicari suatu kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir ada pengujian. Setelah penulis program selesai dan program dapat berjalan, testing dapat dimulai dengan memfokuskan pada logika internal perangkat lunak dan mencari segala sesuatu kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah perangkat lunak yang penulis buat selesai dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk hasil dan penjelasan tentang source code yang kami buat
untuk sistem diagnosa penyakit pada balita akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, sebelum saya menjelaskan cara kerja pada sistem diagnosa penyakit balita menggunakan metode forward chaining, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Arianto Arka Putra dengan NIM 18150511100 kelas PTI 6A. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari sistem yang sudah kelompok kami buat. Di sini kami membuat sistem, yaitu sistem diagnosa penyakit pada balita menggunakan metode forward chaining. Nah, baik, di sini saya sudah mempersiapkan 3 sampel gejala yang terjadi pada balita. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan gejala yang terjadi pada balita 1, gejala yang terjadi pada balita 2, dan gejala yang terjadi pada balita 3. Nah, kita akan mengecek terlebih dahulu penyakit apa yang dialami oleh balita 1. Nah, gejala pada balita 1 yaitu demam, dispena atau sesak napas, batuk, kejang, membuka hidung lebar-lebar pada saat menarik napas, dan cyanosis atau kebiruan kulit hidung dan bibir. Nah, mari kita cek pada sistem. Pertama itu ada demam, dispena, dan batuk. Demam, dispena, batuk. Nah, kemudian ada kejang, membuka hidung lebar-lebar pada saat menarik napas, dan cyanosis. Baik, untuk mengetahui penyakit apa yang terjadi pada balita pertama, setelah kita menginputkan gejala-gejala yang terjadi, kemudian kita klik submit. Nah, di sini akan muncul penyakit, info penyakit, dan solusi penyakit. Jadi, pada balita pertama itu mengalami penyakit bernama ISPA pneumonia. Nah, jadi di sini solusi dari penyakit tersebut itu mengkonsumsi analgesik atau obat pereda sakit dan menghindari konsumsi obat batuk. Nah, ini merupakan penyakit yang diderita oleh balita pertama. Nah, kemudian kita akan mengecek gejala penyakit yang terjadi pada balita kedua. Nah, di sini pada balita kedua mengalami gejala gelisah, ekspirasi atau pengembusan napas berbunyi, wheezing atau bising mengi, kemudian batuk, diare, kesulitan mengeluarkan napas dari paru-paru, rasa haus atau lapar udara, dan cyanosis atau kebiruan kulit. Nah, pertama kita masukkan gejalanya pada sistem, yaitu pertama itu ada gelisah, ekspirasi, batuk, diare. Yang pertama itu ada gelisah, kemudian ekspirasi, batuk, diare. Kemudian ada kesulitan mengeluarkan napas, rasa haus, kesulitan napas, rasa haus, kemudian cyanosis. Nah, baik, kita sudah menginputkan gejala penyakit yang terjadi pada balita pertama, kemudian kita klik submit. Nah, jadi penyakit yang diderita oleh balita yang kedua yaitu penyakit asma. Nah, jadi solusi dari penyakit yaitu duduk dan ambil napas pelan-pelan dengan stabil, semprotkan inhaler setiap 30-60 detik, kemudian maksimal 10 semprotan. Nah, jadi gejala penyakit yang diderita oleh balita kedua yaitu penyakit asma. Baik, kemudian kita mengecek lagi
gejala penyakit pada balita ketiga. Nah, pada balita ketiga itu mengalami demam, muntah, sakit perut, sakit tenggorokan, dan susah menelan. Demam, muntah, kita masukkan pada sistem demam, muntah, kemudian sakit perut, sakit tenggorokan, susah menelan. Sakit perut, sakit tenggorokan, susah menelan. Nah, setelah kita menginputkan, kita kembali klik submit untuk mengetahui penyakit apa yang diderita oleh balita ketiga. Nah, jadi di sini sudah terlihat penyakit yang diderita oleh balita ketiga yaitu bernama penyakit ispa tonsilitis. Nah, jadi solusi dari penyakit tersebut yaitu menggunakan obat pereda rasa sakit seperti ibuprofen, paracetamol, atau aspirin. Nah, baik, mungkin seperti itu cara kerja dari sistem diagnosa penyakit balita menggunakan metode forward chaining yang kelompok kami buat. Nah, di sini kami juga membuat icon cetak. Jadi di sini kita bisa mengeprint ataupun mencetak penyakit yang diderita oleh balita. Klik cetak. Nah, di sini langsung kita bisa mengeprint penyakit yang diderita oleh balita tersebut. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan yang saya paparkan. Apabila terdapat salah kata dalam proses penjelasan yang sudah saya lakukan, saya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelum saya menjelaskan potongan-potongan code program yang tim kami buat, di sini izinkan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yeni Yusuf Santosa, NIM 18150511107. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian code programnya. Nah, yang pertama ini adalah header. Header ini dimana dalam bagian header PHP ini adalah bagian pembuatan utama dari tampilan website, dimana diberikan di bagian exam PP diberi nama UAS. Nah, UAS SP dan SPK. Kemudian ditampilkan pojok kiri website itu nanti akan ada tulisan beri kalimat yaitu home. Kemudian di pojok kanan atas lagi diberikan judul yaitu sistemnya, yaitu sistem diagnosa penyakit balita menggunakan metode forward chaining. Nah, ini adalah bagian dari header PHP. Kemudian lanjut di bagian footer PHP. Nah, di bagian footer ini nanti akan diberikan identitas kelompok yaitu 2021 copyright kelompok SP dan SPK. Nah, indeksnya adalah di home. Kemudian di bagian error PHP. Nah, di bagian error PHP ini dibuatkannya hasil diagnosa di mana akan ditampilkan atau dicetak hasil berupa penyakit jika hasil penyakit tidak diketahui. Nah, hasil diagnosa jika diagnosa nanti akan dicetak, kemudian akan muncul penyakit. Jika penyakit yang ini tidak ada di kolom kami, maka dia akan memunculkan belum diketahui. Kemudian tidak ditemukan, nanti belum diketahui. Kemudian nanti diinputkan lagi info penyakit. Jika tidak ditemukan, maka tidak ditemukan info terkait gejala-gejala yang ada, bukan karena keterbatasan data kami. Nah,
Kemudian harap nanti solusi penyakit, harap lakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui dokter. Nah, di error ini nanti jika data karena keterbatasan data kami, maka nanti akan muncul bagian-bagian tampilan-tampilan ini jika tidak ditemukan penyakit, info penyakitnya dan solusi penyakitnya. Kemudian lanjut ke indeks. Nah, di indeks ini nanti untuk memunculkan gejala yang dirasakan. Kemudian lanjut ke koneksi. Nah, di koneksi ini di bagian koneksi PHP dibuatkan hasil penyakit dari gejala-gejala yang dirasakan. Ada DB penyakit nanti. Kemudian lanjut ke pil gejala. Nah, di pil gejala ini di bagian ini akan terhubung dengan koneksi PHP. Nah, di mana di bagian gejala-gejala jika user telah memasukkan gejala-gejala penderita, maka akan langsung submit untuk mendapatkan hasil. Kemudian lanjut ke proses PHP. Nah, di proses PHP ini, di bagian proses ini di mana dibuatkan untuk mencari penyakit berdasarkan gejala yang di-input, lalu dipindahkan ke rule database. Nah, mencari value dari memiliki nilai 1 akan disimpan dalam array role. Kemudian nanti akan mencocokkan gejala yang di-input user dengan role yang ada. Jika tidak ditemukan, akan menampilkan info dari solusi dari penyakit yang diderita. Jika tidak, maka dia akan muncul error. Lanjut ke ini masih di dalam proses. Nah, di proses ini sebelumnya yang tadi itu itu adalah proses lanjutannya. Nah, ini proses dari yang awalnya. Nah, nanti mencari input penyakit berdasarkan gejala yang diinput. Mencari ID penyakit berdasarkan gejala yang diinput. Kemudian memindahkannya ke database. Kemudian memiliki nilai 1 dan akan disimpan ke dalam array role. Nah, di sini akan disimpan. Kemudian mencocokkan gejala yang diinputkan user dengan role yang ada. Jika ditemukan, akan menampilkan info dan solusi dari penyakit yang diderita. Kemudian kemudian mencocokkan yang diinputkan user dengan role yang ada. Jika tidak ditemukan, akan menampilkan info dan solusi dari penyakit yang diderita. Jika tidak, maka dia akan error. Nah, lanjut kemudian ke hasil. Nah, inilah hasil nanti. Hasil dari berapa code yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini akan diberikan hasil diagnosanya, kemudian akan dicetak atau diinput, kemudian penyakit, kemudian info penyakitnya, terus solusi penyakitnya akan muncul dalam website. Nah, itu saja yang saya bisa jelaskan dari kode program ini. Jika ada kekurangan penjelasan ataupun salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.